Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang persiapan belajar di perguruan tinggi. Materi ini saya tujukan buat para mahasiswa baru atau calon mahasiswa atau yang sedang ingin melanjutkan tentang untuk menjadi mahasiswa, apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan ketika menjadi mahasiswa sehingga nanti menjadi lulusan yang baik. Nama saya Hasan, saya lulusan dari S1 jurusan manajemen Universitas Diponegoro dengan gelar SE, dan S2 saya dengan gelar Master of Science di bidang manajemen juga di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan saat ini saya juga masih menempuh studi di program doktoral manajemen Universitas Gadjah Mada. Sehingga saya menyampaikan hal ini khususnya dan utamanya sebetulnya sebagai untuk para calon atau mahasiswa baru untuk S1 ya, level S1, walaupun tidak menutup kemungkinan S2 dan S3 juga akan berbeda, tetapi ini saya asumsikan buat mereka yang masih belum tahu mahasiswa itu apa dan bagaimana kira-kira seperti apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan ketika menjadi mahasiswa sehingga nanti bisa lulus dengan baik. Dan ini saya sampaikan melalui channel YouTube saya, yaitu BIZ spasi Hasan. Mahasiswa itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan dengan didefinisikan, diartikan dengan orang yang belajar di perguruan tinggi. Saya kasih penebalan di tingginya perguruan tinggi, berarti ini tahapannya sudah tahapan yang cukup tinggi. Dari yang paling awal itu adalah sekolah dasar, yang sebelum sekolah dasar itu ada TK, tapi itu hanya taman kanak-kanak, hanya bermain saja. Tetapi yang sekolah benar itu ya yang basic ketika SD, sekolah dasar, kemudian sekolah menengah baik pertama maupun atas, dan akhirnya perguruan tinggi, sehingga pelajar atau siswanya itu disebut dengan mahasiswa. Artinya ini sudah beda dengan pelajar yang belum di mahasiswa. Pelajar ini yang ya kalau di SD dan SMP ya masih dianggap anak kecil atau remaja. Sedangkan ketika sudah dewasa ini menjadi disebut dengan mahasiswa. Nah, arahnya apa? Apa yang membedakan ini? Adalah sebagai seorang yang dewasa itu diharapkan adanya kemandirian, sehingga belajarnya pun mandiri. Ketika diploma sarjana S1 sudah mulai belajar mandiri tetapi lebih banyak terstrukturnya. Ketika master sudah lebih dalam, pembelajaran mandirinya lebih banyak, walaupun terstrukturnya juga masih banyak, tapi keahliannya lebih tinggi. Dari analisis ketika di S1, praktis ketika pada di diploma, menjadi master atau ahli, bisa melakukan sintesis, pengambilan kesimpulan yang lebih ilmiah di master, dan ketika doktoral maka ini bisa menghasilkan analisa yang jauh lebih mendalam, lebih tinggi, dengan menghasilkan sintesis yang lebih luas dan bahkan mengadakan temuan-temuan yang novelty atau ada kebaruan di situ. Dan pada level S2 maupun S3, apalagi S3, dominasi belajar mandirinya itu akan jauh lebih banyak. Maka paradigma pola pikirnya sudah harus mulai ditata sejak akan menjadi calon mahasiswa, bahwa Anda akan lebih banyak dan perlu belajar mandiri meskipun terstrukturnya masih cukup dominan. Nah, apa fungsi dan peran mahasiswa di masyarakat ini?
mahasiswa itu punya peran yang sangat vital dan sangat sentris. Kenapa? Karena ini sebagai seorang pelajar yang sudah dianggap dewasa dan tidak seperti anak-anak yang masih harus selalu diarahkan. Ya, walaupun mahasiswa masih diarahkan, tetapi dominasi kemandiriannya itu sangat menonjol. Sehingga orang kalau sudah menyandang mahasiswa itu sudah dianggap orang yang di atas rata-rata, karena angka partisipasi kasar di Indonesia di mahasiswa itu masih cukup rendah gitu ya. Artinya sedikit dari masyarakat di Indonesia yang mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi gitu. Sehingga ini menjadi fungsi dan peran yang sangat penting dan vital mahasiswa ini. Yang pertama, ini sebagai agent of change, yaitu agen atau pelaku perubahan. Dan kalau Anda perhatikan dalam sejarah bagaimana peradaban Indonesia pada khususnya dan negara-negara di dunia pada umumnya, itu perubahan itu ditentukan oleh anak-anak muda yang statusnya masih mahasiswa atau baru lulus mahasiswa, sehingga menjadi perubahan-perubahan di situ. Ketika revolusi tahun 45, ketika Indonesia merdeka, yang mendominan adalah anak-anak muda baru lulusan mahasiswa, dan itu juga didorong oleh para pemuda-pemuda yang saat itu masih banyak belajar. Dan kemudian perubahan dari orde lama ke orde baru itu juga dilakukan oleh mahasiswa angkatan 66. Kemudian tahun 98 perubahan ke orde reformasi, itu juga mahasiswa semua yang bergerak. Sehingga perubahan-perubahan besar itu ditentukan oleh mahasiswa. Secara nasional itu sudah terbukti. Fakta empiris, data dan fakta memperlihatkan hal seperti itu. Sehingga perubahan-perubahan besar itu akan banyak dilakukan oleh mahasiswa, dan mahasiswa itu peran sentral di situ. Yang kedua, mahasiswa juga sebagai social control atau pengendali sosial, yaitu pengendali lingkungan masyarakat. Bagaimana pengendalian-pengendalian yang terjadi di masyarakat, kemudian perubahan-perubahannya tadi, agent of change, kemudian peran-peran yang vital di situ itu bisa diemban oleh mahasiswa untuk menjadikan masyarakat, lingkungan sekitarnya, dan masyarakat yang lebih luas itu menjadi lebih baik, terkontrol. Yang ketiga adalah moral force, yaitu dorongan moral, nilai-nilai kebaikan. Dan di sini mahasiswa itu mempunyai kekuatan moral untuk mengembangkan dan menyebarluaskan kebaikan dan kebenaran melalui ilmunya. Praktek-praktek yang salah di masyarakat itu terkontrol lewat peran sosial kontrol, tetapi praktek-praktek yang baik, penggunaan ilmu, pengetahuan, teknologi yang baik itu seharusnya dilakukan oleh mahasiswa. Dan kalau mahasiswa bisa melakukan ini baik secara informal maupun formal, mempunyai KKN lewat kuliah kesehatan, ini akan membuat masyarakat menjadi lebih baik. Dan peran yang sangat sentral bagi masa depan bangsa dan bahkan dunia ini adalah iron stock, mahasiswa sebagai cadangan penting untuk generasi pemimpin di masa yang akan datang. Saat ini Anda masih belajar, saat ini generasi muda, mahasiswa masih belajar. 5, 10, 20 tahun lagi, maka mahasiswa itu akan berubah menjadi pimpinan-pimpinan penting, baik di pemerintahan, di swasta, BUMN, partai politik, dan lain sebagainya. Sehingga perubahan itu dan proses pembelajaran ini menjadi fondasi penting untuk peran-peran dan fungsi-fungsi tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang proses pembelajaran di S1. Proses pembelajaran ini dimulai dengan perkenalan bagi mahasiswa yang masih baru. Dulu dikenal dengan istilah ospek, orientasi studi pengenalan ekologi kampus, dan sekarang menjadi PKKMB. Ya, penyebutannya beda nama dan orientasinya berbeda, tetapi artinya ini perkenalan.
masih tahapnya prakuliah, mungkin masih yang pendaftaran atau yang masih jadi mahasiswa baru, masih bingung harus ngapain dan bagaimana, inilah tahapan Anda. Dan di tahap inilah Anda betul-betul menjadi perubahan dari siswa menjadi mahasiswa. Cara berpikirnya, paradigmanya harus berbeda, kemandiriannya harus berbeda. Dan di sini Anda melakukan penyesuaian, proses adaptasi, proses orientasi itu dilakukan, mengenali dulu, dan semester-semester awal itu juga mungkin mengenali apa bedanya SKS itu apa, dan lain sebagainya, lingkungan kampus, kemudian kalau dalam masa pandemi seperti ini, kuliah daring, itu bagaimana, Anda perlu tahu itu semua, pendaftaran kuliah, mekanisme, dan lain sebagainya. Kenapa ini menjadi penting? Ibarat orang mau menikah, maka tahap perkenalan, tahap ta'arufnya ini penting. Semester-semester awal itu masih kita anggap begitu. Karena itu jaga hubungan baik dengan yang sudah pengalaman, artinya yang sudah semester lebih atas. Dan ketika studi terstruktur, proses selanjutnya ini saya kategorikan semester 2 terus sampai semester 6 dan semester 7. Ini adalah saat-saat terstruktur, belajarnya diarahkan oleh dosen, dikasih tugas, disuruh belajar mandiri lewat kelas, dan berbagai macam tugas terstruktur atau tugas mandiri dan yang lain, tatap muka di kelas atau baik secara online maupun offline, itu terjadi dalam semester 2 sampai 6 dan 7. Semester awal juga, tetapi mungkin di semester awal ini masih perkenalan sifatnya, oh begini toh kuliah, begitu. Nah, ini semester awal, kemudian proses terstruktur dan akhirnya sampai ke studi mandiri. Kalau di tahapan S1, kuliah S1 studi mandirinya itu nanti dengan melakukan penelitian. Karena tugas perguruan tinggi adalah melakukan 3 dharma, 3 fungsi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pendidikan itu dilakukan dengan lewat proses pembelajaran seperti ini. Kemudian penelitian itu dilakukan untuk pengembangan keilmuan, melatih diri untuk menyelesaikan masalah secara ilmiah, baik lewat tugas-tugas mini riset maupun tugas riset akhir, yaitu yang kalau di S1 Fakultas Ekonomi di jurusan-jurusannya dikenal dengan tugas yang disebut skripsi. Untuk mahasiswa teknik ada yang disebut dengan tugas akhir, ya. Nah, disinilah dituntut untuk betul-betul dewasa. Dosen, pembimbing itu hanya betul-betul menjadi fasilitator, tapi penentuan bisa atau tidak menyelesaikan itu butuh proses kemandirian yang luar biasa, butuh kedisiplinan yang luar biasa. Nah, setelah itu baru kemudian setelah menyelesaikan proses itu, termasuk pengabdian masyarakat lewat KKN, kuliah kerja nyata, praktek kerja lapangan, dan lain sebagainya, itu sebagai pemagang, itu baik pendidikan maupun pengabdian masyarakat, dan akhirnya dinyatakan lulus, dan kemudian pasca kelulusan menyandang gelar sarjana atau diploma atau master atau doktor, kemudian masuk ke dalam dunia penerapan ilmu yang dilakukan. Nah, dari proses pembelajaran ini, apa sih yang harusnya ditargetkan? Saya membaginya menjadi hard skill dan soft skill. Hard skill ini adalah keterampilan yang memang harus ada, yang memang diajarkan, yang memang ditimbulkan untuk di situ, yang sifatnya kelihatan, gitu ya. Hard skill. Sedangkan soft skill ini adalah keterampilan-keterampilan pendukung, tapi sifatnya penting. Sifatnya ya ini dua-duanya penting, tetapi kalau hard skill itu kelihatan begitu. Kalau soft skill ini yang nggak kelihatan tapi dibutuhkan untuk mendukung itu. Ibaratnya seperti ini diambilkan dari hardware, software. Pada komputer umpamanya disebut hardware dan software. Hardware itu yang kelihatan, ada layarnya, ada alat ketiknya atau inputnya, ada prosesor, ada RAM, dan lain sebagainya. Itu hardware, komponen-komponen keras, komponen-komponen kelihatan. Sedangkan softwarenya Windows atau yang lain, SPSS, Office, dan lain sebagainya, itu adalah software, komponen-komponen yang lembut, yang nggak tampak, tapi itu komputer itu bisa jalan karena ada softwarenya. Begitu juga dengan ini, hard skill tanpa soft skill ya seperti komputer yang tanpa software, sehingga nggak bisa digunakan dengan maksimal. Begitu pula sebaliknya,
Ada software tapi tidak ada hardware, ya sama saja. Nah, hard skill-nya kayak apa? Ini dalam konteks mahasiswa di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ini maunya bagaimana menguasai konsep, teori, aplikasi ekonomi dan bisnis. Ini tiga hal penting ya. Konsep ini adalah pemahaman-pemahaman. Teori adalah bagaimana antara konsep satu dengan konsep yang lain itu berhubungan. Kemudian bagaimana penerapannya baik di dunia ekonomi maupun bisnis. Ini konteksnya karena saya menjelaskannya dalam konteks ekonomi dan bisnis. Kemudian menggunakan alat-alat dan teknik-teknik bisnis, ya, alat-alat SWOT analisis, statistik, kemudian perhitungan matematis. Ya, ini adalah alat-alat dan teknik-teknik bisnis yang digunakan untuk di situ dengan berbagai macam penyusun dan perancangnya, balance scorecard, ya, accounting dan lain sebagainya. Kemudian analisa permasalahan ekonomi dan bisnis. Bagaimana bisa menganalisa, bisa menemukan masalahnya itu apa, kemudian solusi alternatifnya apa, kemudian solusi alternatif yang terbaik pilihannya mana, sehingga itu yang diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik itu keterbatasan sumber daya, pengangguran, dan hal yang lain, untuk mendapatkan nilai tambah, keuntungan, dan lain sebagainya. Kemudian analisis informasi dan pengambilan bisnis secara ilmiah, bagaimana dari data itu diolah untuk kemudian menjadi informasi, dan informasi ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait, apakah manajer, apakah pemilih, apakah pemerintah gitu. Nah, hard skill ini perlu didukung dengan soft skill. Nah, artinya soft skill ini ya harus ada pada semua orang, walaupun nggak kelihatan, tapi kelihatan dari perilaku dan kesehariannya gitu. Makanya kepemimpinan, bagaimana bisa mempengaruhi orang, bisa mendorong orang, bisa membuat orang mendukung dia begitu. Kemudian komunikasi, bagaimana menyampaikan ide-ide atau sebaliknya menangkap ide dari orang lain untuk menyebarluaskan dan lain sebagainya. Kemudian hubungan interpersonal, bagaimana berhubungan dengan orang lain. Ini juga tidak kelihatannya simple tapi tidak mudah. Butuh kesabaran, butuh pengendalian emosional, butuh empati. Kemudian pengendalian diri. Ketika bahagia ya bagaimana pengendaliannya, ketika sedih juga bagaimana pengendaliannya, ketika malas, nggak mood itu juga harus bagaimana dilakukan, ketika harus mengerjakan tugas meskipun itu lagi nggak sreg itu bagaimana cara pengendalian diri, dan ini penting kaitannya sama kecerdasan emosional. Kemudian karakter, ciri khas yang ada pada dirinya, dan itu dikembangkan dari ciri khas yang baik, nilai-nilai yang baik yang kemudian terinternalisasi. Kekuatan ketahanan mental, pantang menyerah, persisten dalam menghadapi masalah, untuk kemudian tegar dan teguh untuk tetap mengatasi masalah, menyelesaikan masalah itu, tidak mudah menyerah. Kemudian percaya diri, membangun confidence bahwa bisa menyelesaikan masalah, bahwa ya saya bisa melakukan itu, tidak menjadi loser gitu ya, orang yang gampang merasa kalah dan tidak kalah sebelum bertanding. Kemudian bagaimana juga mengembangkan kreativitas dan inovasi, memikirkan hal-hal baru dan menerapkan hal-hal baru pada hal-hal yang sifatnya ciptaan-ciptaan baru yang kemudian berbeda dengan yang lain, berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dan ini sekarang terkenal dengan entrepreneurship. Kemudian iman dan takwa, ya, ini penting apalagi sebagai manusia Indonesia dan sistem pendidikan di Indonesia itu tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang punya iman dan takwa, punya bahwa percaya Tuhan itu ada, dan nilai-nilai itu kemudian dijabarkan dan dilaksanakan untuk membangun karakter yang baik, untuk menjalankan perintah Allah kalau dalam Islam dan menjauhi larangan-larangannya, untuk menciptakan masyarakat yang baik dan sejahtera baik dunia maupun akhirat, dan menghasilkan akhlak yang mulia, perilaku yang baik, yang tidak merugikan masyarakat, perilaku yang justru mendorong kebaikan dan penyebaran kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maka kalau ini diringkas, maka bagaimana mahasiswa itu bisa resilience, daya tahannya itu tinggi,
kemudian punya adaptivity, punya kemampuan untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan ini dilakukan secara terus-menerus, continuous improvement, terus-menerus menjadi lebih baik, besok harus lebih baik dari hari ini lebih baik dari yang kemarin, masalah-masalahnya apa, kekurangannya apa, selalu diperbaiki, kelebihannya dimaksimalkan, kemudian juga punya kompetensi yang baik, baik kompetensi itu hard skill maupun soft skillnya, dan punya integritas, kejujuran, nilai-nilai yang dipegang teguh, tidak mudah tergoyahkan, anti korupsi, anti kolusi, nepotisme, anti KKN, dan jujur, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa saja yang perlu dipersiapkan baik sebelum atau pada saat menjadi mahasiswa hingga akhirnya bisa lulus begitu ya. Saya membaginya menjadi secara pribadi menjadi 5 aspek fisik atau aspek intelektual, aspek mental, aspek spiritual, finansial, dan sosial. Saya membaginya menjadi 5 ini. Aspek fisik, intelektual gimana? Anda perlu menjaga kesehatan dan kebugaran. Percuma belajar keras tapi kemudian akhirnya jatuh sakit umpamanya, itu maka harus dijaga fisiknya, tapi juga dijaga pikiran intelektual, olah pikir menjadi seorang cendekiawan, sarjana intelektual, itu pikirannya juga harus ditata sedemikian rupa, dipersiapkan dan diasah atau dilatih sedemikian rupa dengan proses belajar terus-menerus. Dan itu proses belajar itu ya konsekuensi mahasiswa itu proses belajar, termasuk belajar secara kognitif atau pikiran intelektual. Kemudian termasuk kemampuan untuk belajar itu sendiri, secara kemampuan intelektual itu perlu dilatih dengan apa contohnya, baik membiasakan membaca, menulis maupun diskusi. Kelihatannya ini simpel, Anda bisa membaca, tapi bisa berapa kecepatan Anda membaca, ini juga penting. Kalaupun bisa cepat membaca, bisa menangkap maknanya tidak, bisa menangkap ada apa di balik itu tidak. Ini keterampilan yang harus dilatih. Tidak sesimpel itu hanya membaca saja, tapi bagaimana penyerapan dan pemahaman dari membaca itu dan kecepatan membaca, fast reading itu jadi penting. Begitu juga menulis. Zaman sekarang sudah mudah, cari bahasa apa di ini ada. Tapi apakah itu nanti jadi masalahnya jadi plagiat atau tidak gitu. Plagiat itu ya mengambil karya orang lain dan kemudian diakui sebagai karya sendiri. Dan itu sangat tidak mendidik. Pun kalau mengambil ide orang lain itu harus dituangkan dengan bahasa sendiri seharusnya. Nah, itu perlu kemampuan menulis, bukan kemampuan copy paste. Copy paste gitu ya, tidak. Begitu juga dengan kemampuan diskusi, bagaimana menyampaikan pendapat dengan santun, dengan baik, dan bisa berpengaruh terhadap orang yang diajak komunikasi, itu menjadi PR sendiri. Bisa membuat orang terkesan, bisa membuat orang paham, itu perlu dilatih dengan kemampuan diskusi. Bisa memahami cara berpikir orang sehingga tidak menjadi ekstrim, orang yang moderat dan siap untuk bertukar pikiran. Kemudian aspek mental. Membangun mental ini penting, dan bahkan orang menjadi bermasalah atau tidak ini seringkali dari masalah mentalnya. Mental itu sangat penting adalah motivasi. Apa yang mendorong seseorang untuk melakukan itu? Kenapa saya menjadi mahasiswa? Kenapa saya harus lulus? Kenapa saya ngambil jurusan ini? Itu semua ada dorongan-dorongan, baik dari internal dirinya maupun dari eksternal. Dan salah satu kemampuan penting seseorang adalah bagaimana memotivasi dirinya, baik secara internal maupun untuk melakukan tindakan-tindakan yang terus-menerus untuk mencapai tujuan pada akhirnya. Dan disinilah butuh kedisiplinan. Motivasi yang bagus, positif banyak, tapi kemudian yang disiplin untuk kemudian melakukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan itu tidak mudah. Dan itu butuh kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras, kerja cerdas pun harus tuntas. Tuntas itu dilakukan dengan kedisiplinan. Disiplin ini adalah tindakan yang terus-menerus dan konsisten untuk mencapai tujuan. Itu perlu ada dorongan yang motivasi. Nah, ini pembangunan mental, membangun motivasi, kerja keras, kerja cerdas secara disiplin. Kemudian aspek spiritual. Ini juga sangat perlu ya, untuk bagaimana membangun iman, percaya bahwa Allah Tuhan itu sudah yang mengatur semuanya.
ada malaikat yang memproses sunatullah itu, ada pedomannya lewat Al-Quran, lewat kitab suci, dan kemudian panduan-panduannya dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, gitu ya. Itu bagian dari ketakwaan, membangun ketakwaan. Pengejawantahan keimanan itu dimensinya adalah kognitif, pikiran, kemudian diterjemahkan dalam bentuk tindakan-tindakan, baik mematuhi ataupun menghindari larangan. Itu adalah ketakwaan, dan itu adalah untuk membuat itu semua berjalan, itu perlu adanya doa. Ya, meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhan yang menentukan semuanya, bahwa untuk kemudian diberikan ini. Ada pasrah. Ketika pasrah kemudian bahasanya itu nol ya, atau netral, itu fitrah manusia akan timbul. Nah, aspek selanjutnya adalah aspek finansial. Ini berkaitan sama pengelolaan keuangan ya, bagaimana pengelola keuangannya dikelola dengan baik. Ya, harus bayar SPP atau UKT, SKS, dan pengeluaran-pengeluaran lain-lain, biaya hidup. Ini direncanakan sedemikian rupa, dan disiplin pengeluarannya, kalau jangan sampai boros begitu ya. Dan jerbasuki mau beo, kalau orang mau sejahtera, mau seneng, mau berhasil, mau sukses, yaitu ada prosesnya, ada biayanya. Nah, biayanya nggak ada semua yang ini. Kesuksesan itu diraih dengan proses perjuangan. Begitu juga perjuangan itu butuh sumber daya, dan sumber daya yang cair yaitu uang. Nah, bagaimana caranya? Bisa memang dari orang tua, bagi yang orang tuanya mampu. Tapi kalau tidak, atau nggak pengen menyusahkan orang tua, atau mungkin orang tuanya tidak mampu, bisa cari beasiswa. Biasa cari beasiswa, sumber-sumber beasiswa cukup banyak. Tinggal bagaimana pasang kuping, telinga, pikiran untuk mencari dan memanfaatkan peluang itu. Dan mungkin bagi yang tidak mendapat beasiswa, atau beasiswa yang nggak cukup, atau memang butuh tambahan dari orang tua yang tidak memadai, bekerjalah. Ya, karena sebetulnya Anda masih punya waktu, dan ini kalau bekerja bisa justru mendukung pembelajaran, itu akan sangat efektif. Bagi Anda mahasiswa ekonomi dan bisnis, sangat saya sarankan dan saya dorong Anda itu perlu praktek. Ya, bisnis, jualan online, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu justru mendukung pengetahuan yang Anda dapat di bangku kuliah, untuk kemudian penerapannya bagaimana. Sehingga proses pembelajaran konsep teoritik itu kemudian bisa diterapkan, sehingga bisa menggunakan masalahnya seperti apa, solusinya bagaimana, dan itu berjalan beriringan. Kemudian aspek yang dipersiapkan selanjutnya adalah aspek sosial. Kenapa? Ya, ini penting karena sebagai mahasiswa Anda tidak belajar sendiri, tapi Anda berhubungan dengan mahasiswa yang lain. Baik mahasiswa itu di kelas atau di angkatan Anda, di lintas kelas, lintas jurusan, lintas fakultas, dan di organisasi. Dan sangat saya dorong Anda untuk belajar organisasi, apalagi yang jurusannya manajemen, pengelolaan organisasi perusahaan. Anda bagaimana berhubungan dengan orang lain, motivasi orang lain, komunikasi dengan orang lain, memimpin orang, itu sangat dibutuhkan, dan itu sarana belajar paling efektif adalah organisasi. Jurusan yang lain juga begitu. Kenapa? Karena ini perlu membangun soft skill, dan soft skill itu dilakukan dengan hubungan dengan orang lain, terutama teman-teman mahasiswa. Tapi hubungan baik dengan teman-teman mahasiswa itu nggak cukup. Anda perlu juga menjaga hubungan baik dengan guru Anda, yang kalau di perguruan tinggi namanya dosen, dan staf-staf pendukungnya di situ, staf-staf pembelajaran yang ada di situ, bagian administrasi, akademik, keuangan. Anda perlu jaga hubungan baik, perlu mengenal mereka, karena kalau informasi-informasi penting, kadang-kadang informasi beasiswa itu adalah banyak ditawarkan, dan melaluinya adalah bagian kemahasiswaan. Keuangan, bagaimana supaya nggak terlambat, kemudian syarat-syaratnya apa, prosedurnya, tahapan yang harus dibayar, bagian keuangan. Berkaitan dengan nilai, proses akademik, itu hubungan dengan bagian akademik. Dan yang tidak kalah penting adalah hubungan dengan orang tua, baik sebagai penyandang dana Anda, maupun sebagai orang yang sudah berjasa untuk hidup Anda, atau bahkan
ini karena bagian dari keimanan dan ketakwaan, karena di agama, semua agama saya rasa termasuk Islam itu mengajarkan bahwa kebaikan yang paling utama dan sangat utama adalah orang tua. Secara umum orang bisa menjadi seperti sekarang itu jelas karena orang tua, dan kalau tidak bisa memberikan terima kasih sangat keterlaluan sebetulnya ya, karena ini hubungan sosial dengan orang lain, kesiapan finansial, spiritual, mental, fisik, intelektual dari menjadi mahasiswa saat proses maupun sampai akhir ini harus selalu dijaga. Demikian, semoga bisa membantu sedikit tentang petunjuk-petunjuk tadi untuk mempersiapkan bagi Anda yang belum menjadi mahasiswa dan masih baru menjadi calon mahasiswa, atau yang sudah jadi mahasiswa tapi merasa kesusahan, kegagalan. Mungkin ini bisa mengingatkan Anda. Demikian, terima kasih. Silahkan untuk subscribe, like kalau memang berkenan, dan melihat video-video saya yang lain, dan moga-moga ini menjadi amal baik saya dan bermanfaat untuk Anda semua sebagai tambahan ilmu di bidang bisnis dan menjadi nilai tambah bagi Anda, sehingga BIZ, bisnis, ilmu, dan ziyadah atau keberkahan, ketambahan itu menjadi bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.